very nice, to be honest. So maybe I did not the best, but gagal salib Persib di klasemen usai dipermalukan Semen Padang, Persija Jakarta kena sindir Andre Rosiade. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, semalam Semen Padang mengejutkan Persija Jakarta dengan kemenangan tipis 1-0 pada pekan ke-14 Super League 2025-2026. Dalam laga ini, Persija Jakarta sebenarnya tampil menekan sejak menit awal. Macan Kemayoran mencoba membongkar pertahanan Kabau Sirah dengan serangan langsung ke jantung pertahanan. Namun, Semen Padang tampil solid dan sesekali melancarkan serangan balik cepat untuk membahayakan Persija Jakarta. Hingga menit ke-30, Persija masih belum mampu mencetak gol. Beberapa kali tendangan dari luar kotak penalti maupun dari dalam kotak penalti belum mampu menjebol gawang Semen Padang. Malapetaka justru datang bagi Persija tepat pada menit ke-37. Saat itu, Vigo Dennis menerima kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan. Meski demikian, Persija yang bermain dengan 10 pemain tetap mendominasi hingga akhir babak pertama. Akan tetapi, tidak ada gol yang tercipta. Memasuki babak kedua, Persija yang hanya bermain dengan 10 pemain tampil lebih hati-hati, namun tetap menciptakan beberapa peluang. Di sisi lain, Kabau Sirah yang unggul jumlah pemain tampil lebih agresif. Pada akhirnya, gol yang menentukan pun terjadi pada menit ke-82. Bermula dari serangan balik cepat, Jordi Amat melakukan gol bunuh diri, dan hal tersebut memberi Semen Padang keunggulan 1-0. Setelah gol tersebut, tim asuhan Dejan Antonik memainkan strategi bertahan untuk mempertahankan skor. Drama semakin memanas ketika Persija kembali kehilangan pemain pada menit ke-90+6. Saat itu, Fabio Silva diganjar kartu merah langsung oleh wasit. Di akhir-akhir laga, drama panas kembali terjadi. Saat itu, bomber Persija, Maxwell, berhasil mengejutkan Semen Padang dengan gol kerasnya. Jelas, gol tersebut seketika disambut gembira oleh para pemain Persija Jakarta, baik yang di lapangan maupun yang berada di bangku cadangan. Namun, sangat disayang oleh fans Persija. Di saat para pemain Macan Kemayoran sedang kegirangan, wasit seketika menganulir gol tersebut. Bukan tanpa alasan, gol itu dianulir setelah pertimbangan yang matang, karena sebelumnya sempat terjadi pelanggaran. Sontak saja, para pemain Persija pun langsung memprotes. Adu mulut pun terjadi ketika itu, meski begitu wasit tetap dengan pendiriannya, dan gol tersebut pun harus batal. Pada akhirnya, Semen Padang pun keluar sebagai pemenang, dan Persija Jakarta harus rela gagal menyalip Persib Bandung di posisi kedua klasemen sementara BRI Super League. Tak terima dengan hasil tersebut, gelombang protes pun bermunculan di media sosial, terutama mengenai gol Persija yang dianulir. Momen tersebut bahkan semakin panas, tak kalah penasehat Semen Padang, Andre Rosiade, mengeluarkan statement yang membuat fans Persija tersinggung. Dalam balasan postingan di akun Instagramnya, Andre Rosiade mempersilahkan fans Persija untuk segera memprotes. Namun, Andre meminta protes tersebut ditujukan kepada Direktur ILIK, yakni Ferry Paulus. Yang protes silahkan lapor LIB, kan Papa Ferry Paulus masih di RUT PT LIB, tulis Andre Rosiade. Jelas, komentar tersebut pun seketika langsung memanas. Berbagai balasan pun dilontarkan sebagian fans Persija yang merasa tersinggung dengan statement tersebut. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Barba bangga pimpin Persib saat jungkalkan Bayangkara. Atmosfer bobotoh buat semakin termotivasi. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Bek Persib Bandung, Federico Barba, mengungkapkan rasa puas dan bangganya usai membantu Persib Bandung meraih hasil positif saat menghadapi Bayangkara FC. Menurut Barba, kemenangan tidak pernah datang dengan mudah, namun kerja kolektif tim menjadi kunci utama keberhasilan Persib Bandung. Jelas, laga tersebut terasa spesial bagi Barba, sebab karena untuk pertama kalinya ia dipercaya mengenakan ban kapten Persib Bandung. Barba mengaku kepercayaan dari pelatih dan rekan setim menjadi motivasi besar baginya di atas lapangan.
Kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan. Tidak pernah mudah untuk meraih kemenangan, tetapi kami melakukannya, dan ini berkat seluruh tim. Saya berterima kasih kepada pelatih dan tim yang memberikan kepercayaan itu. Yang terpenting, kami mendapatkan 3 poin. Saya selalu berjuang untuk tim dan untuk Persib Bandung, ungkap Federico Barba. Usai pertandingan kemarin, Federico Barba juga mendapat kehormatan memimpin Viking Club, momen ikonik yang selalu dinantikan bobotoh di Stadion GBLA. Meski mengaku tidak melakukannya dengan sempurna, Barba tetap merasakan atmosfer yang begitu emosional. Dukungan bobotoh yang menggema sepanjang pertandingan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi bek Persib Bandung tersebut. Chants yang diteriakan supporter membuat Barba merasa benar-benar diapresiasi. Sejujurnya itu sangat indah. Mungkin saya tidak melakukan yang terbaik saat memimpin Viking Club, tetapi itu sangat menyenangkan. Atmosfer stadion luar biasa. Itu sangat luar biasa. Saya mendengar chants langsung di lapangan dan saya merasa seperti seorang superstar. Terima kasih kepada bobotoh dan seluruh fans. Saya memberikan segalanya di lapangan untuk mereka. Jelas Federico Barba. El Kanjut semakin gacor. Boyan Hodak dibuat sangat sumringah. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung berhasil meraih poin penuh pada pertandingan kandang kompetisi BRI Super League 2025-2026 setelah mengalahkan Bayangkara FC. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu, skuad Maung Bandung berhasil menaklukkan Bayangkara FC dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan Persib pada pertandingan tersebut dicetak oleh Ramon Tanke. Gol pertama tercipta saat menit 10 dan yang kedua di menit 62. Pelatih Persib, Boyan Hodak, mengakui jika Ramon sudah menemukan ketajamannya, sehingga pemain asal Brasil ini kembali mencetak gol. Menurut Boyan Hodak, sebelumnya di awal putaran pertama, Ramon kesulitan untuk mencetak gol. Namun, striker Persib lainnya tetap produktif, seperti William Barros dan Andrew Jung. Saat ini, Ramon sudah menemukan ketajamannya setelah mencetak gol perdananya saat menghadapi Borneo FC. Melihat kondisi ini, Boyan Hodak merasa senang dengan produktivitas striker Persib, lantaran siapapun bisa mencetak gol. Selain itu, Boyan Hodak tidak mempersoalkan siapapun yang mencetak gol, karena yang terpenting baginya adalah Persib bisa meraih kemenangan. Lebih lanjut, pelatih asal Kroasia ini merasa optimis striker yang dimiliki skuad Maung Bandung akan kembali menyumbangkan gol. Hal ini menurutnya pemain depan yang dimiliki oleh Persib sudah berhasil mencetak gol, sehingga motivasi mereka akan terus meningkat. Lihat, di awal putaran pertama, Barros yang selalu mencetak gol, lalu Jung, tapi kemudian dia menderita cedera. Sekarang Ramon mulai mencetak gol, dan bagi saya tidak peduli siapa yang menyumbangkan gol, dan yang terpenting kami bisa menang. Bagi seorang striker, ketika sekali dia bisa mencetak gol, maka dia akan merasakan kepercayaan diri dan bisa terus mencetak gol di setiap pertandingannya, ungkap Boyan Hodak. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian terkait performa El Kanjut ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Singgung keputusan sepihak, William Marsilio akhirnya buka suara usai didepak Persib. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Setelah lama bungkam, William Marsilio akhirnya buka suara setelah resmi tak lagi menjadi bagian dari skuad Persib Bandung. Baru-baru ini, pemain asal Brasil itu menyampaikan pesan perpisahan sekaligus menyinggung adanya keputusan sepihak di balik drama pendepakannya. Dalam unggahan di akun media sosial pribadinya, William menegaskan rasa syukurnya pernah mengenakan jersey Persib. Ia menyebut membela Persib sebagai sebuah kehormatan besar yang akan selalu ia bawa dalam perjalanan kariernya. William mengaku pergi dengan perasaan telah memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim. Bahkan, ia merasa masih bisa memberi kontribusi lebih besar bagi Persib dan para pendukungnya. Hari ini aku tutup bab dengan hati yang penuh rasa syukur. Memakai jersey Persib Bandung adalah suatu kehormatan yang akan saya bawa selamanya.
Saya pergi dengan perasaan bahwa saya memberikan yang terbaik dan dengan kepastian bahwa saya bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Karena klub ini dan basis penggemar ini selalu pantas mendapatkan yang terbaik, ujar William Marsilio. Ucapan terima kasih juga disampaikan William kepada seluruh elemen klub, mulai dari rekan setim hingga jajaran staf yang bekerja di balik layar. Kecintaan William terhadap Bobotoh juga tergambar jelas dalam pesan perpisahannya. Ia mengaku membawa setiap momen yang pernah ia jalani bersama Persib. Saya ingin berterima kasih kepada rekan tim saya, staf, departemen pemasaran, dewan, dan staf pelatih. Rasa hormat dan terima kasih saya ditujukan kepada setiap orang yang bekerja siang dan malam untuk menjadikan klub ini raksasa sejati dari peran terkecil hingga tanggung jawab terbesar. Terima kasih juga kepada semua pendukung yang menyambut saya dengan hangat, mendukung saya di dalam dan di luar lapangan, dan yang mempertahankan sejarah lencana ini. Saya membawa setiap momen yang ada, setiap sesi pelatihan, setiap pertandingan, dan setiap nyanyian yang datang dari stan. Makasih Persib Bandung, makasih Bandung, terima kasih para pendukung, ungkap William Marsilio. Namun di bagian akhir pernyataannya, William secara tegas menepis anggapan adanya sikap buruk selama berada di Persib. Ia menegaskan kepergiannya bukan karena masalah personal, melainkan akibat keputusan sepihak. Agar semua orang tahu, saya tidak memiliki sikap buruk di klub besar ini. Saya pergi dengan persahabatan dan cinta untuk semua yang saya tinggal di institusi raksasa ini. Kepergian saya adalah hasil dari perjanjian sepihak. Sampai jumpa lagi. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian soal situasi William ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.